Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Historia, kembali lagi dengan saya Wahyu Muhammad Ramdhani. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar sejarah. Ayo, di sini siapa yang masih berpikir bahwa sejarah itu berkaitan tentang mitos, hal-hal mistis, dan lain sebagainya? Apakah itu semua betul? Mari kita bahas bersama. Diawali dengan apa itu sejarah? Secara etimologis, sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun, yang berarti pohon. Nah, bentuk pohon yang dimaksud itu bukan pohon kelapa, bukan pohon mangga, atau bukan pohon pisang ya. Melainkan, bentuk pohon yang dimaksud itu adalah silsilah keluarga raja atau dinasti tertentu. Dari bahasa Arab tersebut, kemudian diserap ke dalam bahasa Melayu, menjadi syajaroh. Kemudian diserap kembali ke dalam bahasa Indonesia menjadi sejarah. Lalu, bagaimana pengertian sejarah berdasarkan para ahli? Yang pertama, ini ada Ibnu Khaldun yang merupakan salah satu tokoh sejarah di abad pertengahan. Menurut beliau, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun menekankan bahwa sejarah akan berkaitan tentang manusia dan peradabannya, serta terjadi perubahan dan adanya sebab akibat dari setiap peristiwa yang terjadi. Yang kedua, ada pengertian sejarah berdasarkan tokoh dalam negeri, yaitu Bapak Ruslan Abdul Ghani. Menurut beliau, sejarah adalah ilmu yang menyelidiki secara sistematis perkembangan masyarakat serta memiliki penglihatan terhadap 3 dimensi waktu, yaitu masa silam, masa sekarang, dan masa depan. Ada hal yang menarik mengenai pengertian sejarah menurut Bapak Ruslan Abdul Ghani ini. Beliau memandang bahwa sejarah itu tidak berkaitan tentang masa lalu saja, melainkan berkaitan tentang masa kini dan masa yang akan datang. Wah, kira-kira apa ya kaitannya mengenai belajar sejarah dengan kehidupan di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sifat-sifat sejarah. Dalam hal ini, sejarah memiliki 3 sifat, yaitu unik, penting, dan abadi. Unik itu berarti bahwa sejarah itu hanya terjadi 1 kali dan tidak akan berulang. Yang kedua, penting. Kalau penting itu berkaitan tentang menyangkut hajat hidup banyak orang atau masyarakat. Yang ketiga adalah abadi. Dalam hal ini, sejarah akan dikenang sepanjang masa oleh orang-orang yang bersangkutan. Di dalam sejarah, mengenal yang namanya konsep-konsep. Salah satunya yaitu konsep manusia. Manusia merupakan subjek dan objek dalam sejarah. Sebagai objek sejarah, manusia merupakan aktor dalam setiap kejadian sejarah. Sedangkan sebagai subjek sejarah, manusia berperan merekonstruksi sebuah kejadian menjadi sebuah kisah atau cerita. Singkatnya, manusia sebagai objek sejarah merupakan orang yang diceritakan dalam suatu peristiwa atau pelaku sejarah. Sedangkan kalau manusia sebagai subjek sejarah, itu adalah manusia yang sedang menceritakan mengenai suatu peristiwa sejarah. Lalu, konsep ruang dalam sejarah. Ruang atau spasial dalam sejarah adalah tempat berlangsungnya atau terjadinya suatu peristiwa sejarah seperti desa, kota, negara, dan sebagainya. Selanjutnya, terdapat konsep waktu dalam sejarah. Waktu merupakan batasan temporal yang menunjukkan kapan peristiwa sejarah tersebut terjadi atau berlangsung, seperti tanggal, periode, zaman, dan sebagainya ya. Lalu, apa manfaat dari belajar sejarah dan bagaimana dengan kita yang mempelajari sejarah melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang? Nah, dalam hal ini kita akan bahas di video pembelajaran selanjutnya ya. Bye-bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.